melebih-lebihkan gitu ya. Jadi kadang-kala di jalan tuh melihat ada sepeda kesenggol gitu ya, sepedanya itu aja bilangnya, ya ampun tau nggak, tadi tuh ada kecelakaan tau nggak, melebih-lebihkannya luar biasa. Padahal cuma sepeda doang gitu ya, sepeda kesenggol. Ya, itu orang sanguin. Jadi dia mau booster buat teman-teman. Jadi kalau pas rapat atau meeting ada orang sanguin, dia yang paling rame. Kalau ruangannya banyak orang sanguin, pasti ruangan itu paling rame. Ada di sini yang satu ruangan banyak orang sanguinnya? Ada. Nah, kenapa tadi saya minta orang sanguin untuk bicara? Karena orang sanguin itu suka ngobrol, pandai bicara, pandai bercerita. Yang sanguin ini siapa aja? Yang double ada sanguinnya? Enggak ya? Loh, ada berapa sih yang sanguin itu sedikit ya? Oh, ada 4 orang. Di sini ada Mbak Rista, ada siapa? Tio. Oh, yang mana? Oh, sudah Tio. Kemudian ada Frans, ya, sama Mas Irfan. Iya. Nah, kemudian yang 2 itu ada Mas Dani. Oh, Mas Doni. Mana Mas Doni? Pingsan tuh. Iya, itu orang-orang sanguin. Orang sanguin itu suka hadiah, suka yang glamor gitu ya. Jadi mulai dari dandanannya gitu ya, tas bermerek, sepatu bermerek. Kasih tahu Ki. Boleh. Kasih tahu. Tahun berapa? Betul, dia merasa harganya murah. Terlihat dari teman-temannya ini ada berlap gitu ya, apa gelap sepatunya. Oh, oh, tasnya. Iya. Jangankan handphonenya. Ya, jangankan handphone. Apa namanya? Casingnya aja, gambarnya keren. Artinya sesuatu yang bermerek, yang glamor itu sangat disukai gitu ya, untuk orang-orang sanguin. Di sini ada pandai berpura-pura, artinya pandai berpura-pura itu pintar menyembunyikan. Jadi kalau dia mungkin kecewa, tapi yang diperlihatkan adalah senyumnya. Susah, agak susah ditebak ya. Kemudian menangis lemah. Karena ini people oriented, artinya berdekatan sekali dengan yang namanya perasaan. Emosinya lebih menguasai dibandingkan, lebih dominan dibandingkan logikanya. Artinya cuma 1 hari aja. Ya, yang dominan adalah emosinya. Setiap keputusannya. Jadi kalau dalam satu tim kerja, kalau mau meminta ini apa nih yang harus diputuskan gitu ya, bertanyalah kepada orang melankolis atau koleris ya. Lebih tepatnya sebenarnya orang melankolis. Kalau bertanyanya ke sanguin, dia akan memberikan
pertimbangannya nanti mengkaitkannya dengan dengan emosi, dengan perasaan gitu ya. Yang kasihan lah gitu ya, misalnya kayak gitu. Aduh, kasihan kalau dia nggak diinginkan nggak diajak main bareng nih gitu ya, misal kayak gitu. Nah kita nggak bisa meminta ke bukan nggak profesional, tapi lebih nggak sesuai gitu loh dengan yang seharusnya nanti berjalan lancar atau tidak. Nah kemudian terlalu bergairah dan meledak-ledak. Kalau seneng-seneng banget gitu ya kelihatan. Kalau pas susah kelihatannya adalah dengan orang-orang terdekatnya aja. Ya, mau nangis-nangis, dia bisa sampai nangis-nangis gitu ya, tapi dengan orang terdekatnya aja. Itu orang sanguin. Tapi kalau senang itu semuanya dibagikan kesenangannya. Menyapa teman-temannya gitu ya, nongkrongin. Jadi nggak betah di ruangan. Jadi kalau di ruangan itu isinya orang pragmatis gitu ya, atau melankolis, dia nggak betah. Pasti akan cepet-cepet nih pindah ruangan, main ke ruangan siapa gitu ya. Walaupun di ruangannya misal rame, tapi kalau pas lagi pegang kerjaan semua, dia cepat bosan. Dia akan mencari lingkungan yang bisa diajak ngobrol. Dia segera menyelesaikan kerjaannya, dia langsung pindah ke tempat yang lain untuk ngobrol gitu. Karena memang nggak bisa kalau nggak ada orang lain, itu nggak bisa. Harus jadi istilahnya itu perbendaharaan katanya itu lebih banyak gitu ya dibandingkan yang melankolis. Iya, lanjut. Untuk perilaku kerjanya mampu memberi kesan pertama yang baik. Jadi first impressionnya itu bagus banget. Jadi kalau misal orang-orang yang bekerja sebagai resepsionis gitu ya, itu harus orang-orang yang sanguinnya tinggi. Karena apa? Secara penampilan glamor gitu ya, kemudian secara kesan pertama itu sudah menyenangkan. Jadi untuk pekerja-pekerja yang harus mengemban tugas servant itu dipegang oleh orang-orang sanguin, lebih tepat untuk orang-orang sanguin. Nah, mudah masuk dalam proyek baru. Jadi kalau di proyek baru itu oke. Kemudian sanggup mengembangkan antusiasme dan gairah kerja. Ide-idenya menarik, dia juga kreatif, inisiatifnya tinggi gitu ya. Nah, tapi ada kelemahannya, orangnya tidak teratur, acak-acakan. Itu bisa dilihat di meja kerjanya ya. Di meja kerjanya tidak kelihatan. Dan tidak ketat dalam disiplin ya. Karena suka lupa waktu kalau udah ngobrol jadi lupa waktu. Kemudian berbahaya untuk proyek yang deadline ya. Jadi kalau yang deadline bahayanya begini, kasihan sebagai pribadi yang sanguin, dia juga akan tertekan gitu kalau dengan pekerjaan yang deadline. Jadi diletakkan betul-betul tepat di posisi. Jadi misal ini di proyek baru aja nih yang butuh orang-orang sanguin. Kalau butuh yang harus segera, kita ngambil di yang daya tahannya tinggi, itu ada di pragmatis. Tapi dia memang lamban ya kalau pragmatis. Koleris itu bisa suruh cepat, itu bisa ya. Kalau melankolis dia menganalisa, jadi lebih menganalisa, kelamaan juga. Jadi koleris lebih cepat. Ya, kemudian sanguin itu gampang bingung. Bingung tuh karena dia meledak-ledak gitu ya. Jadi kalau menerima informasi tuh kaget dulu, aduh aku harus gimana nih gitu. Jadi nggak diem, namanya nggak diem. Ya, lanjut untuk sanguin ini diperhatikan untuk yang di luar sanguin. Bagaimana cara menghadapi orang sanguin? Bersikap hangat dan bersahabat. Jadi tadi yang sudah dibahas adalah orang koleris. Kalau orang koleris, mana yang koleris? Ya, Mbak Anissa ya. Mbak Ayu ya. Kalau Mbak Ayu ketemu sama
Mas Tung, ya. Mbak Ayu ketemu Mas Tung, tolong kolerisnya diturunin, sanguinnya dinaikin sedikit aja. Mas Tung kalau ketemu Mbak Ayu, iya Mbak Ayu, diturunin sanguinnya, dinaikin kolerisnya. Ada kan kolerisnya ya? Ada. Mbak Ayu juga ya. Jadi kalau Mbak Ayu ini orangnya karena koleris, orientasinya pada tugas. Kalau lagi hektik di tugas, sampalah orang sanguin kalau lewat, gitu ya. Karena dia suka dengan sikap bersahabat dan hangat, gitu ya. Itu bisa terasa loh, Mbak. Orang sanguin ketemu orang koleris, kalau lagi hektik, masa tadi nggak disapa sama dia, gitu ya. Bisa merasa begitu, padahal dia ini nggak ngerasa. Kenapa? Sedang mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi, gitu ya. Nggak sempat menyapa. Tapi orang sanguin udah ngerasa tuh, sanguin pragmatis itu udah ngerasa, aku salah apa ya, gitu ya, udah ngerasa gitu. Kemudian diskusikan tentang orang yang mereka kenal. Paling seneng itu ngobrolin orang yang dikenal, pacarnya kah, tetangganya kah, gitu ya, adiknya kah, kakaknya kah, itu paling seneng. Kemudian berikan respon terhadap ucapannya. Jadi kalau ngobrol, kalau dicurhatin, walaupun koleris ini susah banget untuk menerima curhat ya, jenuh, nggak suka gitu ya. Tapi kalau terpaksa harus menerima curhat, jangan didiemin aja. Ya orang sanguin curhat panjang lebar bla 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 bla, cuman diliatin aja ya, nggak ditanggepin apa-apa. Kasih respon. Oh gitu ya, oh iya ya, gitu ya. Dikasih respon, jangan didiemin aja. Terus mau gimana? Jangan langsung digituin ya, jangan langsung digituin. Dikasih respon dulu. Oh gitu ya, terus perasaanmu gimana gitu ya. Itu kalau ketemu orang sanguin. Kemudian bergaul atau lakukan kontak pribadi. Dia lebih senang kayak personal. Jadi kayak head to head gitu ya. Dia lebih senang, sama-sama pragmatis. Kemudian tanyakan opini mereka. Kalau ketemu itu ditanyakan, menurutmu gimana, pendapatmu gimana. Kemudian dukung keinginan dan aspirasinya. Ketemu orang sanguin itu harus didukung biar orang sanguinnya tambah termotivasi. Karena motivasi itu tumbuhnya tidak hanya dari diri sendiri, tapi juga dari lingkungan. Kalau dari lingkungan nggak memotivasi ya, kalau orang sanguin ini butuh dukungan aspirasi gitu ya dengan keinginannya. Kalau nggak didukung, dia motivasinya turun, etos kerjanya akan turun. Baik. Kenapa? Karena orang sanguin ini orangnya simpatik, mau menolong, hangat dan antusias, responsif dan penuh ide. Kalau mau pinjam uang ke orang sanguin ya, ke orang sanguin ya. Karena apa? Orang sanguin. Ya. Sebenarnya orang sanguin itu pribadi yang sangat menyenangkan. Yang sangat menyenangkan karena dia mood booster. Terlepas dia punya kelemahan ya, karena semua pasti ada kelemahan, ada kelebihannya, dan kita nggak bisa untuk bagi orang sanguinnya sendiri juga jangan langsung minder atau tidak percaya diri gitu ya. Dan yang pribadi lainnya pun jangan mencemooh kelemahan pribadi yang lainnya, karena semua masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Tapi yang bagus secara kesehatan mentalnya itu tuh kebanyakan orang sanguin, dia selalu gembira, jadi walaupun semua pasti kesehatan mentalnya bagus gitu ya, tapi yang lebih bagus di antara keempat ini, yang bagus itu sanguin. Ya, lanjut. Sekarang pragmatis. Yang pragmatis mana pragmatis? Banyak sekali. Pragmatis itu ada 13 orang. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu nih ya yang pragmatis. Tapi ada 13 orang.
Tapi memang rekan-rekan, saya itu bertemu dengan peserta dari BKD Jogja, pemerintahan provinsi, kemudian Bapelkes, kemudian dari rekanannya Bapelkes yang kedinasan-kedinasan, itu memang rata-rata kebanyakan pragmatis. Karena gini, yang membentuk kepribadian ini tidak hanya bawahan, tapi juga lingkungan. Ya, jadi apalagi yang bekerja sudah lama, ya, kerja kata ya 10 tahun, ya. Yang saya itu akan untuk, karena ini budaya kerjanya ya, budaya kerjanya apa? Yaitu yang nanti dari orang-orang pragmatis, budaya kerjanya bentuknya yang seperti itu, gitu ya. Kita akan lihat orang pragmatis itu seperti apa. Kalau orang, karena ayah saya itu juga pegawai negeri juga, gitu ya, orang kedinasan juga, tidak suka konflik, berapa puluh tahun, gitu ya, tidak suka konflik, orangnya cinta damai, gitu ya, orangnya cinta damai, kemudian ramah, sopan santun. Saya yakin ini bisa jadi ya, yang koleris ataupun yang sanguin, kalau nanti masa kerjanya lama, gitu ya. Tadi yang masa kerjanya baru 2 tahun siapa? 1 tahun 2 tahun. Oh, Mas Tung ya. Itu bisa berubah ya. Mas Tung lagi kenal. Berapa masa kerjanya baru berapa tahun? 1 tahun 10 bulan. Saat ini sanguin. Bisa jadi mungkin 7 tahun lagi, gitu ya, bisa berubah ke pragmatis. Itu bisa jadi, gitu ya. Karena yang seperti ini 6 bulan lagi itu bisa berubah lagi. Kenapa? Karena yang namanya tes, yang namanya pribadi itu akan dipengaruhi banyak hal, lingkungan, pengetahuan, gitu, kemudian pendidikan. Semakin lama, semakin banyak mendapatkan pendidikan, pelatihan atau apapun, gitu ya, pasti akan berubah. Mindset juga begitu. Jadi kalau psikotes itu biasanya masa berlakunya itu 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan masih bisa dipakai nih psikotes, tapi setelah 6 bulan biasanya akan melakukan psikotes lagi. Gitu. Jadi kalau ada kandidat di suatu perusahaan belum 6 bulan, belum expired, gitu ya, masih bisa dipanggil lagi karena hasilnya masih sama. Tapi kalau setelahnya harus dilakukan psikotes lagi, gitu. Nah, di orang pragmatis ini rata-rata orangnya menyenangkan dan pendiam, ya, mudah menyesuaikan diri dan mudah bergaul dengan lingkungan. Kelemahannya apa? Kurang percaya diri, kadang kala pemalu, ya, pesimis, khawatir, kompromis, dan membenarkan diri sendiri. Yang diinginkan oleh orang pragmatis adalah perhatikan diriku, ya, dan masalah-masalahku. Gitu. Jadi kalau yang pasangannya orang pragmatis nih, dia membutuhkan perhatian yang lebih, gitu ya, dibandingkan kepribadian yang lain. Jadi dari pribadi yang lain dia membutuhkan perhatian yang lebih. Baik, ini untuk emosi pragmatis. Selanjutnya untuk perilaku kerjanya. Nah, ini dia kerennya orang pragmatis adalah sanggup bekerja di bawah tekanan. Itu luar biasa. Iya, stresnya itu bisa ditekan, ya kan? Tapi pekerjaannya selesai. Pekerjaannya selesai, ya. Itu namanya dia bisa di bawah tekanan, ya. Tetap dikerjakan dulu, ya, karena daya tahan tubuhnya luar biasa. Kemudian hati-hati sekali. Jadi cenderung jadi lama, gitu ya. Kalau dalam memutuskan sesuatu itu jadi lama karena hati-hati. Iya nggak ya, memikirkan resiko
pertimbangannya itu besar sekali untuk orang pragmatis. Kemudian, nah karena apa? Karena dia menghindari resiko. Jadi dia lebih baik mengantisipasi gitu. Jadi untuk resiko dia khawatir sekali. Nah, untuk perubahan biasanya orang-orang pragmatis tidak serta-merta mengiyakan. Jadi kalau ada perubahan di kantor, jadi ada kebijakan baru, itu nggak serta-merta langsung menerima. Dia harus diyakinkan kira-kira itu aman atau tidak, gitu ya. Iya, dia membutuhkan jaminan dan kepastian ya orang-orang pragmatis itu. Nah, perlu banyak waktu untuk meyakinkan dan menyetujui sesuatu. Jadi kalau misal mau ada perubahan nih di kantor, yang harus membutuhkan energi lebih adalah memegang orang-orang pragmatis. Dia harus pelan-pelan. Jadi dikasih pengertiannya itu harus pelan-pelan dan diulang. Karena orang pragmatis kayak tadi nih, yang tadi dikatakan Pak ketuanya tim. Nama saya Bram, Bram. Tim berapa? Nama saya Bram. Oh Pak Bram ya. Pak Bram itu tim berapa? 2 ya? Nah, Pak Bram mengatakan bahwa ya informasi yang diterima itu bisa langsung semuanya bisa diterima. Mungkin yang menerima informasi ini ada sebagian orang pragmatis. Jadi harus pelan ya informasinya. Kalau mau ngasih ke orang pragmatis itu harus pelan, harus runtut, harus jelas dan diulang. Ya, jadi nggak bisa langsung sekali memberikan instruksi, itu nggak bisa. Jadi harus pelan, diulang dan sistematis, gitu ya, bertahap ada ini. Ya, oke, untuk perilaku kerjanya. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya ketemu orang pragmatis. Kalau ketemu orang pragmatis, mulailah dengan komentar pribadi. Ya, sebagai icebreaker. Jadi orang sanguin, orang melankolis, orang koleris kalau ketemu orang pragmatis itu kalau ketemu ditanyakan, gimana kabarmu? Anakmu sehat? Gitu ya. Pacarmu gimana kabarnya? Baik. Orang tuamu gimana? Dia akan suka. Kalau enggak, iya ampun, kamu hari ini cantik banget, gitu ya. Itu yang disukai oleh orang pragmatis. Dia yang tadinya nggak pengen ngobrol, dia jadi mau ngobrol, gitu ya. Jadi memulainya dengan cara begitu. Jadi kalau ada masalah, misal terjadi konflik, gitu ya, bagaimana ya caranya ngajakin ngomong, gitu ya. Maksudnya gimana nih? Cara memulai kira-kira biar moodnya bagus dulu harus apa dulu nih, gitu ya. Jadi caranya kalau ketemu orang pragmatis, kalau mau menyelesaikan permasalahan, yang dilakukan adalah senangkan dulu, dimulai dulu dengan menanyakan hal-hal secara pribadi, gitu ya. Nah kemudian sama dengan orang sanguin, membicarakan orang yang mereka kenal sebagai referensi, gitu ya. Kemudian, nah ini kalau ketemu yang tadi saya sampaikan, kalau mau memberikan instruksi atau mempresentasikan sesuatu itu harus sistematis dan tidak buru-buru, ya, waktunya lebih lama. Kemudian paling suka didengarkan juga, jadi disimak opininya, gitu ya, didengarkan. Kemudian perlakukan dengan hangat dan tulus, karena people oriented, sama-sama sanguin, jadi hampir-hampir mirip. Bedanya orang sanguin rame, orang pragmatis pendiam, gitu ya, satu ekstrovert, satu introvert. Baik, orang pragmatis itu kecenderungannya dia diplomatis, ya. Orang pragmatis itu pendengar yang baik. Jadi kalau mau curhat ke orang pragmatis ya, kemudian menyenangkan. Orangnya pendiam, tapi menyenangkan, gitu ya. Kalau orang sanguin itu menyenangkan karena dia rame. Tapi kalau orang pragmatis menyenangkan karena manut, ya, menyenangkan karena dia positif ini terus manut orangnya. Yuk kita
sana aja, ayo ikut gitu ya. Ayo kita ke sana aja, ayo ikut. Ini berubah semua aja, iya gak apa-apa gitu ya. Orang pragmatis cenderung banyak mengiyakan. Jadi minim konflik lah orang pragmatis. Kemudian suka hubungan yang hangat dan pribadi ya. Oke, sekarang ke melankolis. Yang melankolis yang sudah menunggu melankolis ya. Melankolis itu mana? Siapa namanya? Divo Ospiano. Ivo, Ospiano. Pak Sam, oke. Ada 7 loh di ruangan ini yang melankolis ya, cukup banyak. Pak Arizona, kan? Ya, terus ada Pak Bo. Oh, dua ya. Oh iya, maaf Pak. Pak Boy ya? Oh enggak, Pak Boy ini kenal sama Aris ya? Bobi. Terus apa? Oh betul. John. Ya, Mas Ivo ini, Pak Ivo ini melankolis. Iya, melankolis tinggi. Iya, kemudian Bayu. Yang mana? Lagi ke Lagi keluar. Kemudian Budi. Bukan. Oh, Bobi. Gak ada yang namanya Bobi. Gak ada namanya. Dan bilang, ya. Yang melankolis itu tadi sama koleris ya. Mas siapa nih?